Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Cerdas Hukum, selamat datang di podcast spesial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum ke-81. Hari ini kita akan ngobrol pintar hukum terkait sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu akses terhadap keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Hukum itu ibarat kopi. Kalau takarannya pas, rasanya pasti nikmat. Karena bicara tentang hukum tidak selalu harus tegang atau serius. Justru semakin dekat hukum dengan masyarakat, semakin mudah masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Nah, salah satu upaya untuk mendekatkan layanan hukum dengan masyarakat adalah melalui pos bantuan hukum. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap keadilan dan layanan hukum dengan mudah? Disinilah pos Bankum memiliki peran penting. Hari ini kita kedatangan dua narasumber istimewa dari Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Sudah hadir bersama kita Kepala Desa Bara, Bapak Agus Salim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Selamat datang di podcast Kementerian Hukum NTB Bapak. Iya, saya ucapkan selamat datang juga dan kita bergabung. Iya. Kemudian sudah hadir juga paralegal dari Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Bapak Kiki Naga Setiawan. Ya Bu, Ya, selamat datang Bapak. ya Bu, selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum? Kita sangat senang untuk Ya. memperingati hari ulang tahun Kementerian Hukum Bu. Ya, mewakili Kabupaten Dompu hadir langsung di Kementerian Hukum. Siap, Ya, ya. luar biasa. Terima kasih Bapak. Kita bangga. Ya. Baik, Sobat Cerdas Hukum, jangan kemana-mana, kita akan ngopi. Tetap santai, tapi penuh informasi dan syarat manfaat. Ya. Baik, baik, Sobat Cerdas Hukum, kita mulai dari Bapak Kepala Desa Bara, Siap. Pak Agus Salim. Iya. Ya. Kalau kita dengar istilah pos Bankum, mungkin sebagian masyarakat masih bertanya-tanya, apa sih pos Bankum itu dan mengapa pos Bankum itu penting ada di desa atau kelurahan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kades Bara, silakan. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pos bantuan hukum ini salah satu bentuk layanan masyarakat. Karena kami ini berdekatan dengan masyarakat. Kemudian desa adalah tempat yang paling dekat dengan masyarakat. Karena di tengah-tengah masyarakat ini muncul suatu persoalan ataupun masalah. Jadi dengan kehadiran pos bantuan hukum ini, ya masyarakat juga bisa memahami apa sesungguhnya hukum yang sebenarnya di negara kita ini. Ya. Ya. Jadi sangat menarik Bapak ya keberadaan pos Bankum di desa maupun kelurahan. Iya. Ya, berarti pos Bankum ini tidak hanya tempat ketika masyarakat menghadapi masalah, Iya. tapi juga sebagai wadah edukasi bagi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memahami hukum itu, Bapak. Iya. Seperti itu, Pak Kades. Iya, seperti itu. Artinya kehadiran bantuan hukum di desa ini paling luar biasa, sangat membantu kami selaku pihak pemerintahan. Ya, karena munculnya persoalan-persoalan ini kita serahkan kepada pengurus-pengurus yang ada di tingkat desa itu, sehingga masyarakat itu bisa memahami ketika muncul masalah-masalah itu, ya, sehingga buat masyarakat yang lain itu
bisa menyambung lidah bahwa ketika kita melakukan perbuatan itu akan ada hukuman. Sehingga itu pihak masyarakat ini seolah-olah sadar akan hukum. Iya. Lalu yang berikutnya Ibu, peranan kami selaku pihak pemerintah ini selalu membantu pos bantuan hukum ini, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan bahwa di desa kita ini adalah pos bakum. Ketika ada masalah yang ingin disampaikan, silakan ke tempat pos bakum. Itulah peranan kami. Kami selalu tetap memberikan motivasi. Jadi selama ini dari pemerintah desa tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan pos Bankum. Iya Bu, Begitu, begitu. Iya. Menarik sekali Pak Kades. Kalau boleh tahu Pak Kades, permasalahan apa yang menurut Pak Kades perlu mendapat perhatian dan pendampingan di tingkat desa? Pertama, banyak sekali muncul hal-hal. Pertama yang menyangkut dengan sengketa tanah. Sengketa tanah. Ya, yang menyangkut melakukan rencana penganiayaan. Ya, artinya secara bahasa desa melakukan pemukulan terhadap satu sama lain. Sehingga hadirnya pos bantuan hukum ini mampu memberikan arahan sehingga dari kedua belah pihak itu dengan kehadiran pos bakum ini bisa berdamai. Artinya bukan kita mencederai hukum, tidak. Ada sesuatu hukum yang harus kita melalui prosedur hukum. Ada juga hukum ini bisa kita melakukan damai secara kekeluargaan. Jadi intinya di pos Bankum ini setiap permasalahan ketika masyarakat berhadapan dengan hukum itu berarti diselesaikan secara damai, kekeluargaan, seperti itu Pak Kades ya? Iya, seperti itu Bu. Jadi kalau kita bisa menyederhanakan, kepala desa itu jadi bukan hanya sebagai pemimpin pemerintahan di desa, tapi juga bagaimana Kades itu bisa berperan dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, kondusif di tengah masyarakat. Seperti itu Pak Kades. Iya, seperti itu Bu. Gambaran begini Bu. Pos Bakum ini baru muncul. Diibarat kata baru seumur jagung. Tetapi bagaimana peran kami selaku pihak kepala desa ini seolah-olah bahwa bantuan hukum ini hampir semua merata rakyat di desa itu semua mengenal Bu. Dengan satu perincian bahwa tugas kami ini bukan menyelenggarakan roda pemerintahan baik pembangunan, mengisi pembangunan maupun fisik non fisik, akan tetapi hal ini adalah sangat dibutuhkan tentang hukum terhadap masyarakat. Seolah-olah kami menganggap ini, ya bagi saya selaku kepala desa, mudah-mudahan kepala desa yang lain sepakat bahwa pos Bakum ini diibaratkan dalam sebuah kebutuhan adalah kebutuhan primer, artinya kebutuhan yang selalu dibutuhkan. Beginilah rencana saya terhadap pola masyarakat. Wajib ada seperti itu ya, kalau kebutuhan primer. Sesuatu kebutuhan yang memang wajib ada di pos Bankum ini di desa maupun di kelurahan. Seperti itu Pak Kades ya. Ya, Pak Kades, kalau tadi kita sudah membahas peran kepala desa, lalu bagaimana dengan masyarakat? Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung keberadaan pos Bankum? Pertama, dengan sosialisasi masalah ini, masyarakat selalu menghindari dari persoalan, dari masalah. Karena setiap munculnya persoalan pasti ada hukum. Jadi masyarakat ini dengan sosialisasi para pengurus ini, para ilegal, para pengurus yang ada di desa ini, sehingga satu persatu bisa masyarakat memahami. Kadang-kadang di tingkat masyarakat ini dilihat dari SDM-nya Ibu. Sehingga kami ini tetap melakukan sosialisasi begitu. Jadi dalam hal ini masyarakat juga mempunyai peran yang besar
Bapak di dalam terbentuknya dan keberlanjutan Posbankum ini, seperti itu Pak Ya, Kades? ya didukung oleh masyarakat, Bu. Oh ya, Ya, tentu, didukung. ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintahan desa seperti itu. Jadi semua pihak juga harus ikut terlibat dalam Posbankum ini, seperti itu Pak Kades? Seperti itu, Bu ya. Oh, siap. Ya. Jadi menarik sekali ya Pak Kades Iya, ya. siap. Jadi semua unsur, tidak hanya pemerintah desa, paralegal, Iya. tapi masyarakat pun harus turut berperan mendukung keberadaan dan keberlanjutan Iya. Posbankum. Ya. Wah, menarik sekali Pak Kades ya. Jadi Posbankum ini bukan hanya sebagai sekedar tempat gitu ya Pak Iya, Kades iya. ya, bukan hanya Iya. sebagai sekedar tempat, tapi juga wadah bagi masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu bisa paham dan sadar hukum. Seperti itu ya, Iya, Bapak iya, ya. betul. Seperti itu. Nah, kalau begitu Pak Kades memberikan dukungan dari sisi pemerintahan. Ya selalu itu, Bu. Iya. Selalu siap memberikan. Sekarang kita ingin tahu lebih dekat Bapak. Iya. Bagaimana sebenarnya pelayanan Posbankum dari sisi seorang paralegal? Pak Kiki. Ya. Pak Kiki sebagai seorang paralegal di Desa Barat. Sebagai seorang paralegal ini Pak Kiki. Ya. Ketika masyarakat datang ke Posbankum, Ya. biasanya apa yang pertama kali Pak Kiki lakukan? Baik Bu, untuk pertama kali saya lakukan kepada masyarakat yang mendatangi Posbankum di kantor desa itu, ya kita harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencurahkan gitu loh Bu, ya, untuk melaporkan diri bahwa apa keluhannya. Kalau Bapak Ibu ini datang ke kita, seperti apa, kita dengar dulu keluhannya mereka, dan lalu supaya mereka itu memberi tahu ke mereka bahwa datang ke sini jangan buru-buru, relax, fine, tidak perlu takut apa-apa. Kita selalu mendengar apa keluhannya masyarakat. Nah, setelah itu kita memberi pemahaman seperti apa gitu loh Bu, permasalahannya seperti apa. Nah, masyarakat itu selalu datang ke kita, banyak hal ya Bu ya, banyak hal yang mereka datangi untuk meminta, dan juga datang konsultasi ke Posbankum itu banyak hal yang mereka datangi. Jadi masyarakat ke Posbankum itu datang curhat gitu ya Pak Iya, Kiki bisa juga Bu. Datang curhat. Uh-uh. Oh, saya ada masalah hukum ini, Pak Ya. paralegal, bagaimana? Nah, jadi kemampuan untuk mendengarkan curhat dari masyarakat ini juga sangat penting ya Pak Sangat Kiki? penting Bu, sangat penting. Kita harus menenangkan masyarakat, misalkan, ya suruh mereka cerita semua, gitu loh. Apa permasalahannya? Suruh mereka cerita semua, baru kita menangkan, terus kita memberi pahaman seperti ini loh Bu, gitu loh. Seperti ini permasalahan Ibu, seperti ini. Ada beberapa yang perlu Ibu perbuat, seperti misalkan masalah tentang pidana, terus administrasi, terus masalah pertanahan, perdata, gitu. Kita selalu memberi pemahaman kepada masyarakat itu. Kita juga membantu masyarakat apabila masyarakat itu ada permasalahannya dengan polisi. Mereka datang bahwa mereka ngeluh, ini loh permasalahan saya ada surat panggilan misalkan dari pihak kepolisian. Kita memberi pahaman gitu loh, bahwa ini. Nah, kita datangi, dampingi masyarakat ke kantor polisi untuk berbicara dengan kantor polisi supaya masalah ini bisa kita tangani di kantor desa saja, meluruskan masalahnya ini, supaya masyarakat ini tidak memikirnya jauh gitu loh Bu, sampai persidangan. Kita tidak mau sampai ke situ. Kita harus secara bermusyawarah begitu, mediasi seperti itu. Jadi cukup selesai di Posbankum saja. Iya, seperti siap, Pak iya, Kiki, ya? seperti itu. Iya.
Dan satu hal yang menarik Pak Kiki, masyarakat kan kadang ini merasa malu Iya. atau takut ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Iya. Ya. Apa pesan Pak Kiki sebagai paralegal ketika masyarakat datang ke pos Bankum agar mereka tidak ragu lagi? Apa yang Pak Kiki lakukan kepada masyarakat? Ya, saya selalu di setiap sosialisasi saya itu saya selalu memberi motivasi ke masyarakat. Jangan ragu, jangan bimbang, datang ke kita untuk konsultasi apapun. Silakan datang ke kantor desa, kita siap melayani, siap menerima apapun keluhan dari ibu bapak, itu kita siap menerima gitu. Jangan ragu, kita ini anggaplah kita ini sebagai anaknya atau keluarganya saja. Itu jangan anggap kita ini seperti orang, jangan seperti itu. Kita anggap kita sebagai keluarganya kalau untuk pengurus pos Bankum ini, saya bilang seperti itu. Saya selalu sosialisasi, suruh datang ke kantor desa untuk konsultasi apa segala keluhan masyarakat. Terus bagaimana dengan kerahasiaannya? Apakah terjaga Pak Kiki? Kalau untuk identitas itu kita selalu menjaga. Selalu profesional. Kita tidak pernah membumbarkan atau menceritakan orang lain. Kalau ada masyarakat itu datang konsultasi apa segala, identitasnya pasti kita jaga semua, Bu. Jadi jangan khawatir Sobat Cerdas Hukum, kerahasiaan tetap dijaga ya, Pak Kiki ya, tetap dijaga ya. Jangan sungkan, jangan malu, jangan takut. Mari datang ke pos Bankum desa atau kelurahan, Pak Kiki ya. Ya. Wah, menarik sekali Sobat Cerdas Hukum. Kerahasiaan tetap terjaga. Mau curhat silahkan. Ya. Jadi tunggu apalagi, mari Sobat Cerdas Hukum, kalau ada permasalahan, ada yang mau dikonsultasikan, bisa Pak Kiki ke pos Bankum. Bisa. Iya. Ya. Sobat Cerdas Hukum, kita sudah mendengarkan penjelasan dari sisi kepala desa dan paralegal. Kalau kita lihat, ternyata keberhasilan pos Bankum tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Betul, Bu. Ya. Tidak bisa. Tapi butuh kolaborasi dari semua pihak. Semua pihak. Ya. Menurut Pak Kades, seperti apa kolaborasi yang ideal antara Kades dengan paralegal? Begini cara saya nih. Pertama, di desa ini banyak ada lembaga. Pertama lembaga BPD. Ya, Karang Taruna, LPM dan ADA. Jadi ketika saya ini muncul pos bantuan hukum ini, supaya bisa menyebar kepada masyarakat, tentu saya akan mengundang dari beberapa lembaga ini. Kehadiran daripada pos Bankum ini adalah membantu masyarakat. Membantu masyarakat artinya bukan membela ketika orang sudah benar-benar melanggar hukum, lalu hadir mereka ini bukan membela, tidak, meluruskan. Tetapi ada juga persoalan ini cukup kita selesaikan di tingkat desa sesuai dengan apa pokok persoalan yang muncul di tengah masyarakat itu. Ya, sehingga alhamdulillah jadi pos bantuan hukum yang ada di Desa Bara bisa semua orang kenal, bisa semua orang tahu. Dan diberikan kebebasan seperti apa yang disampaikan oleh Kiki, terutama saya selaku kepala desa, saya tidak memandang satu pihak. Saya merata cara memandang Bapak dan Ibu, apapun masalah silakan sampaikan kepada para legal. Ya, sehingga seperti mereka apapun pokok persoalan tidak segan-segan untuk sampaikan para legal. Artinya keterlibatan lembaga selalu saya manfaat, selalu saya minta bantuan untuk melancarkan, mengenal pos Bankum buat masyarakat Bara. Iya. Jadi di sini kolaborasi Pak Kades Iya. Kolaborasi. Tidak cukup hanya mengandalkan dari pemerintah desa. Iya. Dari Kades atau paralegal saja, tapi semua ya Bapak. Ya, terutama di segi pemerintahnya, RT dan kepala dusun yang langsung menyentuh masyarakat yang di setempat itu. Iya, betul sekali Pak Kades ya. Nah,
Kalau dari sisi paralegal, Ya. apa harapan Pak Kiki terhadap dukungan pemerintah desa? Apa harapannya, Pak? Untuk harapan kami dari paralegal itu untuk pemerintah semuanya Bu, bukan hanya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, mohon dukungannya dan beri support kepada kami para paralegal ini atau Posbakum ini supaya ke depan itu masyarakat tidak jauh-jauh gitu loh Bu, untuk mencari bisa juga untuk mencari pelindungan hukum, untuk menceritakan atau mentahu secara hukum itu seperti apa gitu loh, supaya masyarakat itu bisa memahami hukumnya seperti apa gitu loh. Hukum di Indonesia ini seperti apa, bisa datang ke Posbakum. Nah, harapannya ya mohon pemerintah dari desa sampai pusat mohon dukungannya sepenuhnya seperti itu. Jadi dari tingkat bawah, dari tingkat akar sampai ke atas, tentunya harus ada dukungan Pak Kiki ya, supaya Posbankum ini ada keberlanjutan ke depan seperti itu ya Pak Kiki ya. Ya. Baik, Sobat Cerdas Hukum, dari obrolan kita hari ini satu hal yang terasa jelas. Ketika hukum hadir lebih dekat, masyarakat tidak perlu merasa sendirian menghadapi permasalahan, dan tidak perlu jauh-jauh karena ada Posbankum yang telah hadir di desa dan kelurahan. Tidak terasa, Sobat Cerdas Hukum, kita sudah sampai di penghujung podcast. Hari ini kita belajar bahwa akses terhadap keadilan semakin dekat dengan masyarakat dengan hadirnya Posbankum. Dan keberhasilan Posbankum tentunya tidak terlepas dari kolaborasi semua pihak, dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kepala desa, paralegal, semua pihak harus mendukung, berkolaborasi dalam mendukung terbentuknya Posbankum. Ya, karena pada akhirnya Sobat Cerdas Hukum, hukum bukan hanya masalah aturan, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat memberi rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Kepala Desa Bara, Bapak Agus Salim, dan Pak Kiki Naga Setiawan telah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast spesial memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum ke-81. Sudah berbagi informasi, sudah berbagi pengalaman bagi Sobat Cerdas Hukum. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, Pak Kades Bara, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat saudara-saudaraku selaku kepala desa dan kelurahan se-Indonesia. Mari kita menjaga, memelihara dan mendukung keberadaan Posbakum ini. Karena tujuan daripada pos bantuan hukum ini adalah membantu kita dalam rangka kita menyelenggarakan roda pemerintahan yang ada di desa dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa hindari dari perilaku yang melanggar hukum. Kita tetap memberikan dukungan, ya, kita tetap menjaga, dan dengan beradanya Posbakum ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kementerian Hukum. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Ya, Sobat Cerdas Hukum, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Plut KUMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memfasilitasi kegiatan podcast pada siang hari ini. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Cerdas Hukum yang telah mendengarkan dan mengikuti podcast spesial memeriahkan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum ke-81. Saya Bayi Sri
pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Mari kita jadikan hari ulang tahun Kementerian Hukum sebagai pengingat bahwa hukum harus hadir di tengah masyarakat, mudah dipahami, mudah diakses, dan tentunya harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Sobat Cerdas Hukum, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cerdas hukum.